Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fazra Aini dengan NPM 2140402047. Di sini saya dari Lokal B, Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi berkaitan dengan Islam dan manusia. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Zainal. Langsung saja, untuk yang pertama, saya akan membahas berkaitan dengan istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, itu ada Al-Bashar. Jadi menurut Muhammad Quraisy Shihab menunjukkan ada 3 kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyebutkan manusia. Yang pertama, kata Bashar. Ini lebih cenderung digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan aspek fisik yang nampak pada manusia secara umum. Nah, contohnya itu seperti kulit, seperti warna rambut atau bentuk rambut, kemudian juga bentuk fisik secara umum dan juga kebutuhan biologis yang tidak berbeda antara manusia satu dengan lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada aspek psikis. Aspek psikis di sini seperti kebutuhan, kemudian batas-batas kemampuan indera, di mana melihat hal-hal yang gaib, aktivitas belajar seperti mendapatkan ilmu yang hanya diajarkan oleh Allah, dan juga tahap-tahap perkembangan manusia hingga mencapai kedewasaan. Ini untuk kata Bashar. Selanjutnya untuk yang kedua itu insan. Ini menunjuk bahwa manusia itu dengan semua totalitasnya, yaitu jiwa dan raganya, serta menggambarkan perbedaan-perbedaan dalam aspek kerohanian, keimanan, dan juga akhlak. Jadi dengan kata lain, insan ini di samping digunakan untuk menunjuk manusia secara utuh, juga menggambarkan perbedaan antara seseorang dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, ini ada kata zuriyah, di mana kata zuriyah ini berkaitan dengan sesuatu yang jatuh diperoleh anak dari orang tuanya, atau lebih menggambarkan keturunan dari mana seseorang itu berasal, dan sifat-sifat bawaan yang dibawanya sejak lahir. Dari sini itu nampak pula bahwa ada sifat-sifat bawaan yang kurang lebih sama dengan yang diwariskan secara turun-temurun melalui proses pernikahan sejak dari zaman Nabi Adam hingga sekarang. Nah, untuk yang selanjutnya ini di penciptaan manusia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Manusia pada mulanya itu tidak ada, kemudian ada. Adanya manusia bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang mengadakan. Nah, yang menciptakan ataupun mengadakan manusia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan manusia dengan segala kelengkapannya. Kemudian ada juga terdapat beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menginformasikan tentang penciptaan manusia, yaitu khalaqa, ansya'a, fatara, dan ja'ala. Nah, selanjutnya ini ada bahan baku penciptaan manusia. Teori kedokteran itu pada umumnya menyatakan bahwa manusia diciptakan dari sel sperma dan sel telur. Namun dalam Al-Quran ini diinformasikan bahwa bahan baku penciptaan manusia ada yang disebut dari tanah, saripati tanah, nutfah, sari air yang lemah, atau sari air mani. Nah, untuk manusia pertama atau Nabi Adam itu diciptakan Allah dari tanah, bukan melalui proses bapak ibu, dan juga bukan melalui proses menjadi mani atau nutfah. Nah, di samping bahan baku berupa tanah, ditemukan juga unsur yaitu ruh ciptaan Allah. Ruh inilah yang mengantarkan manusia lebih mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua itu manusia keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, dan seterusnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bahan baku saripati air yang lemah atau sulalatin min ma'in mahin, yaitu saripati air mani atau sel sperma dari seorang laki-laki yang bercampur dengan sel telur dari seorang perempuan. Selanjutnya itu ada bahan baku mani dibuat dari saripati tanah yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses makanan dan juga minuman yang semuanya dari tanah. Dan ada juga hal lain tentang penciptaan manusia, yang bahan baku penciptaan manusia ini belum ditemukan keterangan pastinya dalam Al-Quran dan juga tidak mudah dijelaskan dengan akal manusia, yaitu penciptaan bahan baku
dari penciptaan Hawa istri Adam dan juga Isa putra Maryam, Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya, tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan diciptakannya manusia adalah sebagai khalifah Allah di bumi dan sekaligus menjadi Abdullah atau hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepadanya, bukan untuk Allah tetapi untuk manusia sendiri. Nah, selanjutnya ini ada fitrah atau potensi-potensi manusia, di mana fitrah yang dimaksud ini adalah keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditanamkan Allah dalam diri setiap insan manusia. Nah, fitrah di sini sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fitrah iman, di mana ini adalah pembawaan manusia sejak lahir adalah bersih, suci atau cenderung ke hal-hal yang positif. Kecenderungan berperilaku positif itu disebabkan karena sejak dari bahan mentahnya Allah telah mengaruniai fitrah berupa iman yang mengakui keesaan Allah dan tunduk kepadanya. Dengan kata lain, kecenderungan berperilaku positif pada manusia ini adalah merupakan aktualisasi fitrah iman yang ada pada setiap individu. Yang kedua, ini ada fitrah jasmaniyah. Untuk fitrah jasmaniyah ini terdapat beberapa hal yang diperhatikan, di antaranya yaitu sistem jaringan tubuh. Di dalam Al-Quran memang tidak atau belum ditemukan ayat-ayat yang secara eksplisit membicarakan sistem jaringan tubuh. Namun, secara implisit, ayat-ayat Al-Quran yang masih global itu dapat dibaca dan ditafsirkan oleh para ilmuwan mukmin yang ahli dalam bidangnya. Selanjutnya ada pendengaran dan juga penglihatan. Pendengaran dan penglihatan ini bukan tercipta dengan sendirinya, tetapi Allah yang menciptakan untuk kepentingan manusia. Selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini, penentuan jenis kelamin pastinya sudah sepenuhnya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk selanjutnya di sini ada fitrah rohaniyah. Proses penciptaan manusia pertama maupun anak keturunannya, Allah meniupkan roh ciptaannya setelah jasad berbentuk. Allah dalam menciptakan manusia tidak seperti manusia membuat boneka. Dalam menciptakan manusia, Allah masih menyempurnakannya dengan meniupkan roh ciptaannya ke dalam jasad yang telah berbentuk. Selanjutnya yang keempat itu ada fitrah nafs. Ya, fitrah nafs ini merupakan paduan integral antara fitrah jasmani atau biologis dengan fitrah rohani atau psikologis. Ia memiliki 3 komponen pokok, yaitu kalbu atau hati, akal pikiran, dan jiwa atau nafsu yang saling berinteraksi dan terwujud dalam bentuk kepribadian. Nah, untuk hati dalam Al-Quran ini dikenal dengan istilah qalb, ya, di mana dalam bahasa Indonesianya adalah kalbu. Kalbu ini terletak di dalam dada, fungsinya adalah untuk memahami, dalam artian kesan yang diperoleh dari penginderaan. Nah, selanjutnya ini ada akal pikiran yang dalam bentuk kata benda itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, tetapi penggunaannya dalam bentuk kata kerja masa kini dan masa lampau itu tidak kurang dari 49 kali. Selanjutnya itu ada jiwa atau nafs, ya, di mana di dalam Al-Quran nafs atau nafsu dalam arti luas itu kita dapat berarti diri atau individu dengan segala totalitasnya, yaitu mencakup aspek jasmani, rohani, dan juga nafsu. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik manusia, di mana ada 10 karakteristik manusia, ya, di mana di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga keterangan dari Rasulullah SAW ditemukan beberapa sifat khas atau karakteristik manusia. Yang pertama, manusia itu diciptakan Allah dari 2 unsur yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya, yaitu unsur jasmani dan ruh ilahi atau akal dan rohani. Selanjutnya, manusia ini sejak asal kejadiannya itu dilengkapi dengan fitrah beragama, yaitu mengakui keesaan Allah dan tunduk kepadanya. Yang ketiga, manusia diciptakan Allah dilengkapi dengan akal pikiran yang memungkinkan manusia mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan yang keempat, ini manusia diciptakan Allah dilengkapi dengan perasaan yang memungkinkan manusia mengetahui hal-hal yang tersembunyi dan halus. Yang kelima, manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakan besok atau apa yang diperolehnya. Namun demikian mereka diwajibkan untuk berusaha. Yang keenam, ini adalah manusia diciptakan Allah dilengkapi dengan hati nurani dan kalbu,
tidak seperti jenis hewan yang hanya uh, dilengkapi dengan pendengaran dan juga penglihatan. Yang ketujuh, ada tempat menetap manusia sebelum lahir, yaitu di tulang sulbi ayah, dan setelah lahir ia akan menetap di bumi hingga batas waktu yang ditentukan. Yang kedelapan, di dalam diri setiap individu ada 2 malaikat yang mengikutinya secara bergiliran di depan dan di belakangnya. Dan yang kesembilan, manusia selalu diawasi dengan 2 malaikat yang selalu mencatat apa yang dilakukan, baik itu perbuatan baik atau buruk. Yang ke-10, setiap individu akan mendapatkan balasan dari apa yang ia perbuat. Bagi individu yang takut kepada Allah dan ia mampu menguasai hawa nafsunya, maka tempatnya adalah di surga. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini saya mengangkat sebuah contoh masalah yang berkaitan dengan Islam dan juga manusia, di mana permasalahan ini seputar surah Yunus ayat 44. Dalam surah Yunus ayat 44 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, muncullah di sini permasalahan ataupun pertanyaan. Apakah ketika manusia dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang notabene adalah pemeluk agama non-muslim, apakah berarti manusia tersebut termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri, atau lebih-lebih dia adalah golongan orang kafir yang merugi, baik di dunia maupun di akhirat? Apakah kejadian seperti ini termasuk dalam golongan yang maaf Allah Subhanahu wa taala secara langsung maupun tidak telah mengkafirkan hambanya sendiri, meskipun juga manusia telah dibekali dengan akal dan pikirannya supaya dapat membedakannya. Nah, langsung saja untuk solusi ataupun jawaban dari permasalahan ini ya, dimana dalam permasalahan ini harus diketahui bahwasanya dalam Al-Quran tidak bisa mengambil pemahaman tekstualitasnya saja. Artinya Al-Quran ini tidak bisa dipahami secara maksimal hanya dengan membaca artinya saja, tetapi perlu merujuk kepada penafsiran para ulama sehingga akan didapatkan penjelasan-penjelasan yang detail juga mampu menangkap maksud ayat secara komprehensif. Oleh karena itu, ketika akan membahas lebih jauh mengenai inti dari pertanyaan ini, terlebih dahulu kita merujuk pada dalil yang dijadikan sebagai akar pertanyaan, yaitu surah Yunus ayat 44. Nah, Abdurrahman As-Sa'di menyatakan maksud dari sesungguhnya Allah tidak menzalim manusia sedikit pun adalah Allah tidak menambah kejelekan manusia dan juga tidak mengurangi kebaikannya. Kemudian maksud dari tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri, bahwasanya kebenaran datang kepada mereka akan tetapi mereka tidak menerimanya. Allah memberi hukuman dengan menutup hati mereka serta mengunci pendengaran dan penglihatan mereka. Sementara Rashid Ridha menyebutkan sesungguhnya Allah menciptakan manusia tidak mengurangi kualitas indera, akal dan seluruh kekuatan yang mengantarkan manusia untuk memperoleh petunjuk berupa kebaikan dan kemanfaatan kepada kebahagiaan dunia. Artinya, Allah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna tanpa mengurangi kesempurnaan tersebut sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kebaikan. Konteks ayat ini berbicara kepada orang-orang musyrik yang enggan menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, karena mereka tidak mau menerima kebenaran dan menyombongkan diri terhadap kebenaran. Hati mereka pada asalnya mengakui Allah dan mengakui petunjuk serta kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hanya saja mereka menyombongkan diri dari penerima kebenaran, sehingga mereka menzalimi diri mereka sendiri karena enggan menerima kebenaran. Padahal sudah tetap ketetapan dari Allah bahwa seorang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan tidak menerima kebenaran yang dibawa Rasulullah akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, seperti itulah beberapa penafsiran yang didapat mengenai surah Yunus ayat 44, yang intinya bahwa ayat tersebut berbicara pada golongan orang musyrik yang mengabaikan petunjuk dari Allah. Jadi memang benar bahwa Allah tidak menzalimi seorang pun, bahkan Allah memberi petunjuk. Akan tetapi ada orang yang tidak mau menerimanya, maka ia berarti telah menzalimi dirinya sendiri. Mengenai pertanyaan pertama, apakah jika seorang terlahir dari keluarga non-muslim termasuk menzalimi dirinya sendiri? Menurut pendapat, surah Yunus ayat 44 tidak dalam koridor pembahasan ini. Walau jika dilihat secara tekstual memang terdapat keterkaitan dengan pertanyaan ini, namun dalam bab yang lebih khusus pertanyaan tersebut dapat dimasukkan dalam masalah qada dan qadar. Jadi berdasarkan pemaparan di atas,
maka dapat berpendapat bahwa seseorang yang terlahir dari rahim seorang non-muslim bukanlah termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri dalam konteks surah Yunus ayat 44. Adapun mengenai pertanyaan kedua, bahwa seseorang yang terlahir dari rahim orang tua non-muslim bukan berarti Allah menjadikan hambanya kafir. Semua itu merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap seseorang untuk dilahirkan dari rahim seorang non-muslim. Ada di antaranya yang tetap menganut agama orang tuanya, tetapi ada pula yang kemudian memilih berbeda dengan agama orang tua yang melahirkannya, sehingga ada yang kemudian beriman dan ada yang kafir. Jika Allah berkehendak, bisa saja Allah menjadikan semua manusia beriman kepadanya. Fitrah adalah kecondongan seseorang untuk mengetahui bahwa Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya. Setelah anak itu lahir, ada anak yang beragama dengan agama yang dianut oleh orang tuanya, dan ada pula anak yang berbeda agama dengan orang tuanya. Tentunya setelah anak itu mampu berpikir dan mampu membedakan antara yang hak dan batil, semuanya tergantung pada peran orang tua sebagaimana hadis di atas. Terlahir dari orang tua muslim ataupun lahir dari orang tua non-muslim, hal tersebut merupakan ujian yang Allah berikan kepadanya. Sejatinya setiap insan itu mengakui adanya Allah dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Kemudian Allah menghapus ingatan tersebut sebagai sebuah cobaan yang akan ditanya kelak di hari pembalasan. Baik, mungkin itulah pembahasan berkaitan dengan Islam dan manusia, dan juga contoh masalah ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan Islam dan manusia yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.